Halo semuanya, jumpa lagi di channel Galestia Radio Plus. Kali ini gue akan bahas breakdown singkat di serial Zombie House Season 4 Part 2 di episode 8. Jangan kemana-mana, tonton dulu sampai habis. Saya bermaksud untuk menulis review, tapi saya lupa tentang ceritanya. Karena saya tidak bisa melihat episode terbaru yang tayang setiap hari Kamis ini. Jadi saya akan mencoba terlebih dahulu dan kembali lagi. Saya tidak ada masalah dengan hal lain, saya menikmati menonton episode kali ini. Awalnya saya merasa sangat khawatir jika ada perkembangan alur yang terlalu cepat. Di bagian kedua, karena cerita tentang kelompok pengusir makhluk Guido belum muncul hingga episode 6. Tapi ternyata cerita tentang masa lalu Yun muncul pada episode kali ini. Sehingga menurut saya kemungkinan cerita tentang kelompok pengusir makhluk akan benar-benar dimulai pada episode 9 nanti. Ada yang bilang jika serial musik keempat akan dibagi menjadi 3 bagian, yang pastinya akan ada perkembangan alur cerita. Dan jika itu memang benar, menurut saya itu akan membuat akhir cerita serial ini menjadi tidak seru. Saya rasa saya menulis pembukaan terlalu panjang, tapi sepertinya ini pertama kalinya saya menulis pembukaan seperti ini. Karena sifat saya yang kaku, ini mungkin pertama kalinya saya mencoba menulis pembukaan yang seperti ini. Episode kali ini dimulai dari tempat persembunyian kelompok pengusir makhluk Guido. Adegan ini adalah kilas balik masa lalu Guido Yun. Guido Gon bertanya kepada Yun mengapa rencananya masih belum dilakukan. Dan adu mulut antara Guido Api dan Guido Yun pun dimulai. Guido Gon berkata kepada mereka berdua jika dia tidak bisa mengampuni konflik internal. Tetapi Yun justru berkata kepada Guido Api tentang strategi penting yang gagal dia lakukan di masa lalu. Sepertinya cerita tentang apa yang dikatakan Yun akan muncul pada episode berikutnya. Dan saya akan mengunggah tulisan tentang itu nanti. Hubungan yang tidak baik antara Yun dan Guido Api juga mungkin disebabkan karena hal itu. Guido Yun mengambil bola makhluk milik Hari, kemudian pergi menghilang setelah mengempaskan perahu dengan kekuatannya. Dan begitulah prolog episode ini berakhir. Simbi berkata kepada Hari jika Guido Yun mengincar bola makhluk miliknya dan melihat Hari yang menangis. Simbi berkata lagi kepada Hari bahwa itu semua bukan kesalahannya. Sudah pasti semua ini adalah ulah jahat pengusir makhluk Guido. Berdasarkan perkataan Simbi, kekuatan ajaibnya akan bisa digunakan lagi. Karena saat itu tengah malam dan kekuatan ajaib Simbi hanya bisa digunakan sekali dalam satu hari. Jadi sepertinya yang dimaksud satu hari bukanlah 24 jam, melainkan dihitung dengan melihat sudah melewati tengah malam atau belum. Saya baru tahu tentang ini. Jika kekuatan ajaib Simbi sudah kembali, Yun pasti juga bisa dikalahkan. Saat Guido Yun pergi setelah memanipulasi perahu dengan kekuatannya, terlihat cahaya terang muncul. Cahaya itu berasal dari penjaga pantai. Saya khawatir jika pada musim ini para pengusir makhluk tidak begitu berperan aktif. Tetapi memang para polisi dan orang-orang biasa memiliki peran yang menonjol kali ini. Menurut saya ini ada hal yang benar. Penjaga pantai itu bermaksud untuk menyelamatkan Guido Yun, namun Yun tidak menyukainya dan kemudian Guido Besi muncul setelah memanipulasi perahu dengan kekuatannya sama seperti yang dilakukan Guido Yun. Nama asli Guido Besi adalah Guido Kang. Pada bagian akhir, muncul nama karakter dan nama Kang miliki Guido Besi diambil dari Gang Chol, sehingga menjadi Guido Kang. Secara pribadi, saya merasa nama Guido Besi lebih cocok dengannya. Jadi saya akan tetap menggunakan Guido Besi. Di samping itu, nama Guido Api adalah Guido Yom. Entah kenapa pengusir makhluk Guido ini suka sekali membuang sesuatu ke laut sampai muncul busa berwarna merah. Bukankah air lautnya sampai berubah menjadi merah seperti itu? Di sisi lain, penjaga pantai terus menyuruh Guido Yun untuk keluar dari perahunya. Dan tidak perlu panik karena mereka akan menyelamatkannya. Duri dan Ibu Hari datang bersama para penjaga pantai, tetapi para penjaga pantai itu diserang oleh hantu ikan duyung yang dilepaskan oleh Guido Besi. Hantu ikan duyung itu menangkap penjaga pantai lalu membawanya ke dalam laut membuat semuanya panik. Dan Hari pun kebingungan karena tadi hantu ikan duyung itu sudah hilang. Bagaimana cara mereka bisa muncul lagi? Hantu ikan duyung juga menyerang perahu Hari dan kapal para polisi. Para penjaga pantai menyerang hantu ikan duyung yang naik ke kapal polisi dengan tembakan meriam air. Ibu Hari sangat panik. Duri melihat perahu ajaib yang dibuat oleh Simbi dan itulah yang membuat Ibu Hari tahu jika Hari ada tidak jauh dari situ. Simbi memukul hantu ikan duyung dengan tongkat goblinnya dan berhasil mengalahkan mereka.
Saya baru pertama kali melihat Simbi bertarung secara fisik seperti itu. Dan saat Yun hendak pergi untuk menyelamatkan Hari, Guido Besi melarangnya. Tinggi badan Guido Yun termasuk tinggi, namun Guido Besi jauh lebih tinggi darinya. Bisa jadi, tinggi badan Guido Besi lebih dari 2 meter. Guido Besi menyuruh Yun berhenti. Guido Yun dan Guido Besi pun mulai berdebat. Guido Besi berkata jika dia hanya melakukan perintah Guido Gon semata. Lalu dia pun bertanya kepada Guido Yun, apakah dia sudah mencoba untuk memperbaiki diri dan berhasil menjalankan rencana mereka. Guido Yun menunjukkan bola makhluk yang dia ambil dari Hari kepada Guido Besi untuk membuktikan bahwa dia sudah berhasil menjalankan tugasnya. Tetapi saya masih bertanya-tanya, mengapa bukan bola makhluk milik Duri yang dia incar? Di sisi lain, Ibu Hari menyerang hantu ikan duyung dengan meriam air dan menyelamatkan Hari menggunakan ban. Saat itu, Ibu Hari melihat Simbi dan bertanya siapa dia. Namun Simbi berkata bahwa sekarang hal itu tidak penting. Yang penting adalah untuk segera mencapai daratan. Mereka pun segera pergi menuju ke Pulau Batu. Guido Besi menggunakan sebuah jimat untuk menggabungkan para hantu ikan duyung. Dan Guido Yun bertanya kepadanya, apakah harus sampai seperti itu? Guido Besi juga mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal tentang ketidakadilan, sehingga membuat dia sangat ingin melaksanakan perintah dari Guido Gon. Simbi menyerang hantu ikan duyung dengan cahaya laser. Ibu Hari tercengang melihat itu. Guido Besi berkata kepada Guido Yun jika tugas mereka sudah hampir selesai dan mengajaknya untuk kembali ke markas. Yun mengiyakan sambil melihat ke arah Hari dan teman-temannya. Hantu mata merah kalah melawan hantu ikan duyung dan Hari berserta yang lainnya segera kabur. Namun Hari diserang oleh hantu ikan duyung lalu tidak sadarkan diri. Guido Yun yang melihat itu segera mengarahkan perahunya menuju ke tempat Hari. Namun Guido Besi bersikeras bahwa mereka harus tetap melaksanakan perintah. Dan seketika itu juga Guido Yun mengancurkan pedangnya ke Guido Besi. Mereka pun bertarung. Saat Guido Besi bertanya kepada Guido Yun apakah dia tidak apa-apa, Guido Yun menjawabnya dengan berkata, khawatirkan saja dirimu sendiri. Ibu Hari menembaki para hantu ikan duyung dan pertarungan antara Guido Besi, Guido Yun juga terjadi. Ini dia, memang begini seharusnya, sesekali dimunculkan plot twist dan adegan bertarung. Dan begitulah mereka berdua pun saling menyerang satu sama lain. Guido Besi memberikan peringatan terakhir kepada Guido Yun saat mereka bertarung dan berkata jika Guido Yun telah mengkhianati Guido Gon. Adegan kilas balik masa lalu Guido Yun dimulai. Anak yang muncul lalu mengkhianati Hari jadi seperti ini. Tapi bukankah anak-anak hitam itu ada roh jahat yang muncul 1 tahun kemudian di masa depan pada episode Sandman? Tebakan saya ternyata benar. Tetapi kenapa dia memakai hanbok? Seon, adik perempuannya, memakai baju modern. Dia bukan anak laki-laki Guido Gon. Dan terlihat adegan saat Seon bertanya kepadanya apakah ayah dan ibunya baik-baik saja. Yun sepertinya mengetahui tentang adanya pengusir makhluk dan roh jahat. Jadi saya menduga jika Yun sudah menjadi pengusir makhluk bahkan sebelum Guido Gon menemukannya. Seon mendengar ada suara seseorang. Seon mengajak untuk masuk karena siapa tahu ada orang di dalam yang harus diselamatkan. Mereka berhasil menyelamatkan seorang anak yang terjebak di runtuhan. Roh jahat melihat Yun dan Sehon. Lalu Yun pun mencoba untuk memancing roh jahat itu, namun ketahuan dan roh jahat itu pun menyerang Yun hingga dia terjebak di reruntuhan. Kemudian terjadilah masalah besar. Sehon menghilang setelah diserang oleh roh jahat. Yun pun kehilangan akal sehatnya dan dengan kekuatan kegelapan. Dia mengapuk lalu seketika itu juga pertarungan dengan roh jahat itu pun dimulai. Gon yang saat itu sedang mengobrol dengan anggota pengusir makhluk Guido dan melihat Yun yang sedang bertarung dengan roh jahat. Jika satu desa bisa terkena dampak serangan hantu, itu berarti para hantu bisa bergerak dengan bebas. Dan jika ada kejadian seperti itu, bukankah hal yang wajar jika orang-orang menyadari keberadaan para hantu? Menakjubkan sekali karena orang-orang tetap tidak tahu tentang keberadaan hantu meskipun sudah terjadi kejadian seperti itu. Guido Gon mendapati Yun yang sedang bertarung dengan roh jahat. Yun yang masih kecil itu tidak sanggup melawan roh jahat dan hampir saja tiada. Guido Gon melihat roh jahat yang menyerang Yun dan berpikir, jika hanya dialah yang boleh menyerang anak kecil. Kemudian Guido Gon meninggalkan roh jahat itu. Yun berkata kepada Guido Gon jika dia sudah tidak punya alasan untuk hidup. Namun Guido Gon berkata kepada Yun bahwa dia akan menjadi ayahnya. Lalu Yun yang melihat Guido Gon itu teringat akan kekerasan yang pernah dialami sehingga dia pun berhasil dibujuk oleh Guido Besi.
Guido Yun merasa berterima kasih kepada Guido Gon karena sudah mau membalaskan dendamnya. Dan Guido Besi berkata kepadanya bahwa dia sudah membuat keputusan yang benar. Tetapi sebenarnya itu semua hanyalah omong kosong. Satu-satunya hal yang pernah Guido Gon lakukan untuk Yun adalah memasukkannya ke lembah hantu dan membuatnya tersiksa. Jadi tidak ada satu kebaikan pun yang pernah Guido Gon lakukan untuk Yun. Yun yang melihat situasi Hari sama seperti yang pernah terjadi pada Seon, berkata kepada Guido Besi bahwa dia akan memutuskan hubungan dengan kelompok Guido dan mengancamnya. Guido Yun dengan bajunya yang tanpa lengan itu melakukan adegan action. Tapi kenapa harus memakai baju tanpa lengan? Dulu Kang Lim juga begitu. Saya tidak tahu kenapa Tony Post sangat menyukai baju tanpa lengan. Hari terkejut saat melihat Yun. Wah, alur ceritanya berputar lagi. Episode kali ini memang bagus, tapi karena terlalu banyak serangan, membuat ada beberapa bagian yang tidak nyaman untuk dilihat. Selain itu, apa yang terjadi dengan latar belakang musiknya? Saya tidak mengerti mengapa mereka membuat latar belakang musik yang cerah saat para pengkhianat muncul. Ini pertama kalinya saya melihat hantu panggilan muncul 2 kali, tapi sungguh latar belakang musiknya sangat jelek. Saya berharap latar belakang musik ini tidak muncul lagi. Benar-benar sangat kekanak-kanakan. Ini juga latar belakang musik apa lagi? Sudah saya bilang, tolong jangan putar latar belakang musik yang cerah untuk karakter jahat. Hari berkata kepada Yun apakah dia bermaksud untuk menipu mereka lagi, dan Hari pun marah. Yun merasa sedih melihat Hari seperti itu, lalu mengembalikan bola makhluk milik Hari. Adegan berpindah ke tempat persembunyian pengusir makhluk Guido. Seperti benar jika terjadi sesuatu di masa lalu antara Guido Yun dan Guido Yun. Guido Yun bersikeras untuk mengambil alih posisi Guido Yun. Akan tetapi Guido Gon berkata jika posisi Yun akan digantikan oleh anggota Guido baru. Guido Gon juga berkata bahwa ada pengusir makhluk lain yang lebih kuat daripada Yun. Pada bagian akhir, Kang Lim muncul. Dan bukankah dia tidak pernah berkata akan bergabung dengan pengusir makhluk Guido? Apa haknya menentukan Kang Lim bergabung atau tidak dengan kelompok Guido? Dia juga berkata bahwa Kang Lim adalah anak tidak patuh yang melanggar perintah ayahnya. Bukankah tidak baik memiliki pola pikir seperti itu? Guido Gon benar-benar ketinggalan zaman. Ini juga pertama kalinya hantu panggilan muncul di musikal hantu. Guido Yun muncul sebagai bintang tamu. Episode kali ini memang benar-benar seru. Dan saya juga menyukai bagian kilas balik masa lalu Guido Yun. Tapi sayangnya terlalu banyak muncul serangan dari musuh. Latar belakang musik yang muncul saat adegan Guido Yun berkhianat juga kurang cocok. Jika latar belakang musiknya tetap seperti itu, maka mungkin nantinya cerita tentang Guido Gon akan diromantisasi. Dan ditambah lagi ternyata perilaku Guido Besi benar-benar sangat menyimpang. Pola pikir Guido Besi yang suka dengan kekerasan. Selain itu, saya juga heran dengan Guido Besi yang tidak bisa memahami mengapa Yun mengkhianati Guido Gon setelah Guido Gon memasukkan Yun ke dalam lembah hantu. Sebenarnya saya berharap jika nanti Guido Gon dan Guido Besi bisa mendapatkan hukuman setimpal atas kejahatan yang mereka lakukan. Namun sepertinya kecil kemungkinannya akan ada alur cerita seperti itu. Tapi di sisi lain, Ibu Hari akan lupa tentang kejadian hantu ikan duyung. Secara pribadi, menurut saya sekarang sudah saatnya Ibu dan Ayah Hari mulai menyadari tentang keberadaan para hantu. Saya mengira jika Baksekop adalah penguasa kelas menengah pada episode pengusir makhluk Guido. Tapi ternyata sepertinya penguasa kelas menengah musim ini adalah hantu ikan duyung. Benar-benar di luar dugaan. Dan omong-omong saya sangat menikmati menonton episode kali ini. Oke, itu saja bahas breakdown kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih.